Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya. Di pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk, berkumpul, bermajlis di rumahnya dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, mendatangi majlis ilmu untuk mengambil ilmu agama ini, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Waalaikumsalam. Masih kita di hadis yang kedua tentang tingkatan agama. Ya, tentang tingkatan agama. Agama ini ada 3 tingkatan. Yang paling dasar adalah Islam. Di atas Islam apa? Iman. Di atas Islam adalah iman. Di atas iman apa? Ihsan. Nah, ini tingkatan agama. Itu ada 3. Yang paling dasarnya adalah Islam. Lebih tinggi dari Islam adalah iman. Lebih tinggi dari iman adalah apa? Ihsan. Puncak dari tingkatan agama ini seseorang mencapai tingkatan ihsan. Ya. Sedangkan pembagian syariat, ma'rifat, hakikat yang seperti itu tidak ada datang dalil baik dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Sedangkan hadis yang kedua yang kita baca ini, inilah dalil bahwasanya Islam terdiri dari 3 tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Nah, yang berislam atau mereka yang atau seseorang yang masuk Islam belum tentu mencapai tingkatan iman. Ya, dan mereka yang sampai tingkatan iman belum tentu mencapai tingkatan ihsan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab Baduy, amanna.
Kami telah beriman. Kata Allah, katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Kalian baru masuk Islam. Ya, jelas di surat Al-Hujurat ini Allah membedakan antara iman dan Islam. Ketika orang Arab Badui mereka mengatakan kami telah beriman. Kami telah beriman. Allah mengatakan, katakan kepada mereka kalian belum beriman. Kalian baru masuk Islam. Ya. Coba kita lihat. Kalau rukun Islam itu adalah amalan-amalan zahir semuanya. Lahir. Amalan yang bisa terlihat oleh orang semuanya. Sedangkan rukun iman semuanya adalah amalan-amalan hati. Hanya Allah yang tahu. Nah, untuk amalan zahir, orang munafik bisa melakukannya enggak rukun Islam semuanya? Bisa. Orang munafik syahadat di zaman Nabi, orang munafik sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, bahkan ada yang berjihad. Tujuannya dunia memang. Ada yang berjihad. Ya, orang munafik. Nah, tapi itu semua mereka dustakan dengan hati mereka. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Al-Quran sebagai kitab suci, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Enggak. Mereka enggak imani itu. Nah, dengan itu ya, maka Islam adalah tingkatan yang paling dasar. Lebih tinggi daripada itu adalah iman. Lebih tinggi daripada itu adalah ihsan, ya. Nah, sekalipun dalam beberapa ungkapan, dalam beberapa ayat atau hadis, Islam pun mencakup iman sebenarnya. Iman mencakup juga Islam sebenarnya. Ya, secara sebagian ayat atau hadis Nabi, ya, orang yang Islamnya jujur mesti akan ada apa? Mesti ada imannya. Enggak mungkin orang Muslim yang dia sekalipun memiliki sebesar sekecil apapun iman dalam hatinya, mesti dia memiliki apa? Iman. Dia meyakini Allah sebagai satu-satunya berhak untuk disembah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Al-Quran adalah kitab suci. Walaupun banyak maksiat yang dia lakukan, ada iman nggak di sini? Dia Islam, tapi ada imannya. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau menyendirikan kalimat iman mencakup juga amalan zahir. Ya, seperti al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 60 lebih cabang. Yang paling puncaknya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini semua adalah amalan-amalan zahir. Dan Rasulullah mengatakan itu cabang iman. Yang paling tingginya tadi apa? Iman itu cabang, ada 60 lebih cabang. Yang paling tingginya apa tadi? Ucapan la ilaha illallah. Karena nggak manfaat ya. Apapun kebaikan, amal soleh, ibadah tanpa la ilaha illallah nggak bermanfaat. Jadi puncak dari iman adalah la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada batu di jalan, ada kayu di jalan, ada paku di jalan, ada kaca di jalan yang akan itu mengganggu jalannya kaum muslimin, kita singkirkan. Itu cabang iman yang paling rendah. Ya. Wal haya syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian dari iman. Ketika seseorang dia malu, bahkan sampai wajahnya merah karena malu, itu iman dalam Islam. Ya, dia setelah beribadah. Detik-detik yang dia lalui, yang dia malu, ya, itu adalah iman di dalam Islam. Baik. Nah, tadi iman, ucapan la ilaha illallah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini semua adalah amalan zahir. Yang itu pun sebenarnya dan itu pun masuk ke sana juga apa? Islam. Ya, baik. Nah, orang yang sudah sampai tingkatan iman, tentunya dia sudah melewati atau dia pun adalah muslim. Seorang mukmin sudah pasti dia muslim. Tapi belum tentu mukmin itu muhsin. Sudah sampai tingkatan ihsan belum tentu. Tapi seorang yang sudah sampai tingkatan ihsan yaitu muhsin, tentunya dia mukmin dan juga apa?
muslim. Yang muslim belum tentu mukmin. Gitu ya. Nah, ini kita memahami tingkatan agama. Yang paling dasar adalah Islam, yang lebih tingginya adalah iman, yang paling tingginya adalah ihsan. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang rukun Islam. Kita masuk pada yang berikutnya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian Jibril bertanya lagi kepada Nabi SAW, beritahukan aku apa itu iman. Beritahukan aku apa itu iman. Fa akhbirni 'anil iman. Ya, Rasulullah ditanya nih oleh Jibril, apa itu iman? Ketika Rasulullah ditanya apa itu Islam, jawaban Rasulullah apa? Ya, ibu-ibu tahu di atas. Ketika Rasulullah ditanya apa itu Islam, ya Muhammad, apa itu Islam? Jawaban Rasulullah apa? Rukun Islam yang 5. Rasulullah menjawab Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Nah, ketika Rasulullah ditanya apa itu iman, Rasulullah SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Ya. Jadi semua cabang atau semua bentuk keyakinan, ya, intinya kembali kepada 6 pokok ini, 6 rukun ini. Al-Quran, hadis Nabi seluruhnya yang berisikan akidah, yang berisikan iman, itu semua kembali ke 6 rukun ini. Iman kepada Allah, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk minabil qadar khairihi wa syarrihi. Ya, rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, yaumul akhir, dan iman terhadap takdir. Baik. Kalau iman itu bisa bertambah dan berkurang nggak, Bang Felis? Kapan bertambah? Kapan berkurang? Kalau bertambah, kapan bertambah? Berkurang. Kalau bertambah? Baik. Kalau dia sedang semangat ibadah, bertambah imannya tuh. Ya, gesit, dengar azan, langsung ke masjid. Ya, dia tinggalkan perdagangannya, dia tinggalkan bahkan meetingnya, dia dahulukan masjid. Ini sedang kuat imannya nih, bertambah imannya tuh. Dia zikir, dia baca Quran, ya, bertambah imannya. Kapan berkurang iman? Ketika dia jatuh pada maksiat. Ya, ketika jatuh maksiat, ya dia imannya kurang nih. Hatinya atau ya dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Sebenarnya dia meyakini Allah itu melihat dia, Allah mendengar dia kan. Di sana ada neraka, di sana ada surga, di sana ada hisab. Ya, di sana ada adab kubur, di sana ada nikmat kubur, dia yakini itu. Dia akan mati, dia yakini itu. Tapi kalah hawa nafsu, jiwanya oleh hawa nafsu, sehingga dia dahulukan atau dia berkurang iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya nggak ada ya, berkurang iman dia kepada Allah, Allah melihat dia, tentang azab itu berkurang sampai dia jatuh pada maksiat, dia melakukan maksiat. Ya, jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ketika dia jatuh pada dosa besar, itu hampir imannya lepas, cuman maksudnya tinggal sedikit. Gitu ya, kata Rasulullah SAW, seseorang dia ketika jatuh pada maksiat, seakan-akan imannya itu lepas. Seakan-akan imannya lepas. Kemudian ketika dia bertobat, masuk lagi imannya itu.
Ya, taib. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan idzan tahabaha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia itu berzina dia itu seorang mukmin. Tidaklah seorang peminum khamr ketika dia minum khamr dia itu mukmin. Tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri itu seorang mukmin. Tidaklah seorang perampok ketika dia merampok itu adalah seorang mukmin. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya imannya habis sama sekali, enggak. Tetapi imannya sangat tipis pada saat itu. Sangat tipis imannya. Nah, dan apa azab bagi para pezina? Dikubur nih. Nunggu sampai hari kiamat. Ada yang beratus tahun, ada yang beribu tahun. Ya. Azabnya adalah mereka dipanggang di dalam kendi besar dengan keadaan mereka ini bertelanjang, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Di alam kubur. Ya. Kenapa? Karena mereka melepaskan iman mereka ketika di dunia. Dengan mereka melepaskan pakaian mereka, mereka berzina, ya, mereka bertelanjang pakaian ketika dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, api hawa nafsunya itulah yang membakar mereka di alam kubur. Baik. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Jadi iman itu dia bisa bertambah, bisa berkurang. Dan iman itu bukan hanya sebenarnya amalan hati saja. Ya, ucapan seseorang menunjukkan isi hati imannya. Perbuatan seseorang menunjukkan isi hati imannya. Ya, tadi Rasulullah mengatakan apa? Iman itu mempunyai berapa cabang? 60 lebih cabang. Yang paling puncaknya apa? Ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini paling banyak ya, harusnya kita mengucapkan zikir la ilaha illallah itu paling banyak. Ya. Agar ketika sakaratul maut mudah kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia masuk surga. Ya, dan gak mudah ya untuk mengucapkan kalimat terakhir dalam hidup itu la ilaha illallah itu gak mudah. Biasanya orang ketika sakaratul maut dia teriak-teriak, dia mengadu-ngadu aja, dia hanya menyebut nama orang-orang yang dia cintai, bahkan sebagian menyebut hartanya, perusahaannya, ya apa isi hatinya, cintanya kepada dunia itu yang akan dia ungkapkan ketika sakaratul maut. Ketika cinta puncaknya kepada Allah, Allah yang akan dia sebut, mengucapkan la ilaha illallah. Terbiasa dia mengucapkan la ilaha illallah di masa lapangnya, di masa sedang kuat-kuatnya, di masa sedang sehat-sehatnya, di masa tersempit, tersulit, tersusah yang dia rasakan pun akan mudah dia mengucapkan la ilaha illallah, bantuan dari Allah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Terus ingat zikir, ingat Allah di saat engkau lapang, maka Allah akan mengingatmu di saat engkau susah. Ya. Nah, jadi kalau biasanya orang ke masjid pas sedang senang, pas sedang susah, biasanya orang berdoa di saat sedang senang atau di saat sedang susah? Sedang susah. Nggak dikabulkan terkadang doanya. Kenapa? Karena dia di saat lapang dia tidak banyak berdoa kepada Allah. Kalau dia di masa lapang, banyak dia berdoa kepada Allah, selalu dia ingat Allah. Mau apapun dia banyak doa aja, doa untuk keluarganya, doa untuk dirinya, doa untuk orang tuanya, doa untuk perusahaannya, doa untuk teman-temannya, doa untuk kaum muslimin secara umum, ya. Apapun hajat-hajat, dimudahkan untuk beramal soleh, dipersulit untuk bermaksiat, doa aja. Maka ketika kita dalam keadaan sulit, Allah akan segera kabulkan doa kita. Baik. Nah, jadi iman itu berupa juga ucapan dan juga perbuatan anggota badan. Selain iman itu keyakinan dalam hati. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, apakah hanya bisa dengan lisan? Ada batu nih di jalan, haling gitu. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan harus pakai
tangan, harus pakai kaki, dengan anggota badan, dan itulah iman. Jadi iman, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Baqarah, innallaha la yudhi'u imanakum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya adalah salat kalian. Barakallahu fikum. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada hadis, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, apa itu iman? Rasulullah menjawab dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Ya. Yang pertama adalah antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Dan ini yang paling inti dari rukun iman. Ya, iman kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Ada yang masih ingat? Seseorang ketika dia beriman kepada Allah itu harus yang dia imani adalah 4 hal. Gak ada akang-akang yang ingat, gak ada ya. Ibu-ibu mungkin di atas ada yang tahu? Iman kepada Allah itu, ya, ada mencakup 4 hal. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah. Mengimani Allah itu ada. Ya. Orang yang nggak percaya Tuhan siapa? Apa sekte namanya? Ateis tuh. Ya, dulu. Ya. Sekarang ini banyak orang-orang di negeri-negeri kafir sana yang ateis banyak. Ya, dan sekarang menjalar ke negeri Islam. Ketika kaum muslimin mereka sudah sibuk dengan dunia, sibuk dengan dagangnya, dengan pekerjaannya, dengan perlombaan, dengan pertandingan, ya, mereka kurang fokus lagi dengan ilmu agama. Orang tua tidak lagi mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Yang mereka motivasi hanyalah dunia, 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 ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu dunia, ya. Jadi berkuranglah jelas kekuatan iman kaum muslimin. Ya, masuklah pemikiran ateis, ya, ke negeri kaum muslimin. Dan banyak di antara mereka yang sudah terhasut. Di antara pertanyaan-pertanyaan mereka yang diajukan kepada kaum muslimin yang lemah iman, sampai goncang iman sebagian kaum muslimin dan ada yang murtad. Ya, ada orang Islam yang, saya udah gak punya agama sekarang, KTP saya aja dulu aja Islam tuh, saya kalau sekarang saya nggak ada agama. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak gitu kan? Ada. Dia malah sekarang ini nggak mau dia untuk berislam, nggak mau punya agama Islam. Dulu yang seperti ini itu di Eropa itu, negeri Barat, ya. Nah, karena ya tuh apa namanya, dunia, ya. Mereka berlomba-lomba dalam hal dunia sehingga melupakan agama. Nah, sekarang juga di Indonesia sudah mulai banyak ateis. Apa di antara pertanyaannya coba? Kalau memang Tuhan itu ada, mana coba? Harusnya bisa dilihat. Kalau Tuhan itu ada harus bisa dilihat. Sekarang mana Tuhan itu? Ya. Sesuatu yang ada harus bisa dilihat. Nih, ada nih air, ya tisu, bisa lihat. Tuhan masa nggak kelihatan? Ya, harus bisa dilihat dong, kata mereka gitu. Nah, kemudian jawabannya apa? Sesuatu yang ada itu tidak mesti harus bisa terlihat. Di mata kita ada debunya nggak? Di mata kita sekarang ini nih, di lensa mata kita ada debunya kan? Ada debunya. Itu kelihatan teh gimana ya? Nah, lupa ya. Kalau pakai apa kita? Enggak, ada terlihat kalau kita pakai apa ya? Lupa. Sederhana.
terlihat banyak debu-debu di lensa mata kita. Baik. Jadi sesuatu yang ada belum tentu bisa terlihat. Kemarin pas sedang marak-maraknya virus COVID tuh, corona tuh. Kita lihat dampaknya ada nggak? Dampaknya ada nggak? Ada dampaknya, mati banyak orang. Penuh tuh rumah sakit. Ya. Kemudian kelihatan nggak virusnya? Nggak kelihatan virusnya. Yang ada belum tentu terlihat, tapi dampaknya ada. Tuh. Di bumi ini ada gravitasi. Kalau kita lempar sesuatu jatuh ke bawah. Gravitasi itu ada. Bisa nggak terlihat gravitasi itu? Nggak bisa terlihat. Nah, banyak hal ya. Angin. Kita rasakan nggak ada. Kita rasakan angin itu ada. Kadang spoi-spoi. Kadang gelebuk. Kadang, tapi kita tidak melihat wujud angin tersebut. Apakah dengan tidak terlihat kemudian dikatakan itu tidak ada? Enggak kan? Nah, jadi yang ada itu belum tentu bisa terlihat. Ya. Baik. Nah, contohnya dan juga dunia ini adalah negeri ujian. Kalau misalnya Allah terlihat, kira-kira masih ada nggak orang kafir? Kalau misalnya Allah terlihat, kira-kira masih ada nggak orang kafir? Nggak akan ada orang kafir. Enggak, dunia ini negeri ujian, diuji. Orang beriman itu diuji dengan perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala berkata, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, Al-Qur'an ini sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa. Mereka itu sifat yang pertamanya adalah yang beriman tentang perkara gaib. Malaikat kita yakini ada gaib. Allah kita yakini ada gaib. Ya. Nah, ini dunia ini adalah negeri ujian. Ya, jangankan itu kata Rasulullah SAW dalam hadis. Andaikan bidadari saja diperlihatkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman semuanya. Surga dan neraka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua apa? Beriman. Orang mati dihidupkan satu kali aja dan dia ceritakan bagaimana kehidupan di alam barzah. Banyak orang beriman. Ya. Baik. Kalau misalnya Allah terlihat, ini bukan lagi negeri ujian dunia ini. Ya, tapi manusia diuji nih. Beriman gak dia dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Allah itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Kalau itu semua terlihat, bukan negeri ujian namanya. Jelas ini? Baik. Dan di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lemahnya panca indera yang Allah berikan untuk kita di dunia ini. Ya. Nah, jangankan kita melihat Allah ya, melihat matahari saja apa? Serapnya bukan main tuh. Tambah kita tajamkan mata kita untuk melihat matahari, semakin perih mata kita melihatnya. Kan seperti itu? Nah, ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau pernah meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, perlihatkan dirimu kepadaku. Aku ingin melihatmu. Kata Allah, innaka lan tarani. Engkau tidak akan mungkin bisa melihatku di dunia ini. Walakin unzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Andaikan gunung tersebut tetap kokoh, berdiri, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka. Ketika sedikit saja Allah mulai mau memperlihatkan dirinya, gunung tersebut hancur sehancur-hancurnya. Dan Nabi Musa tersungkur pingsan.
Nggak mampu kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Berbeda nanti di akhirat. Di akhirat Allah berikan kita fisik berbeda dengan yang di dunia ini. Matahari saja didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil. Ini berapa juta kilometer? Berapa ratus juta kilometer? 200 juta katanya pernah ukur, tinggi benar tingginya. Katanya 200 juta lebih lah kilometer. Itu saja kita udah kepanasan. Bandung 10 tahun yang lalu kayak gini nggak? 20 tahun yang lalu lah. Ya, nggak kayak gini kan panasnya. Ya, subuh. Sebelum sekolah teh moyan heula. Emang nggak ada sekarang mana anak SD yang moyannya? Masih ada yang moyan nggak? Nggak ada kan? Dulu mah kita mah moyan heula. Sebelum sekolah teh. Mana moyan heula. Ya, apa moyan teh apa Bang Felis? Berjemur ya. Berjemur dulu ya. Memang dingin dulu. Nah, ini jaraknya 200 atau 300 juta itu kilometer. Sekarang ya kemarin katanya 48 derajat Madinah panasnya. Ya. Itu udah sangat luar biasa gitu panasnya. Itu jaraknya 300 juta tadi, 200 juta tadi. Gimana kalau seandainya nanti hanya sejarak 1 mil dan kita berdiri di bawah matahari tersebut berapa detik? 50.000 tahun. Sawara detik. 50.000 tahun kita berdiri terus. Oh, galeran. Gak ada. Ya, yang jongkok-jongkok sambil tiduran kayak gitu, nggak ada. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Dan tidak bisa bergerak kaki kita. Sampai kita ditanya 4 hal. Ada yang dapat teduh, nggak kepanasan. Ada. Itu pembahasannya lain, nanti panjang lagi. Ya. Nah, tapi manusia secara umum, mereka coba dikasih fisik lebih kuat tentunya daripada fisik mereka di dunia kan. Ya. Nah, begitu pula lah ketika mereka nanti di akhirat, mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka. Di surga kaum mukminin bisa mereka melihat Allah. Tapi untuk di dunia mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jawaban untuk orang ateis. Jadi jangan mudah untuk terhasut oleh mereka orang ateis. Ya kalau seandainya bisa, kalau memang Tuhan kamu itu ada, mana cenah. Ya. Sesuatu yang ada belum tentu bisa terlihat. Tetapi kita merasakan apa? Dampaknya. Ya. Ini coba Abu Hanifah, Imam Madhab, beliau ketika ditanya oleh orang ateis ya tentang mana bukti Allah itu ada. Kata Abu Hanifah, apakah mungkin kapal laut dia berlabuh sendiri, dia berangkat pergi sendiri, kemudian berlabuh di pelabuhan sendiri, nggak ada yang pakai remote control, nggak ada nahkodanya, tiba-tiba berlabuh, kemudian menurunkan peti kemas sendiri, menaikkan peti kemas sendiri, bisa nggak seperti itu? Kata Abu Hanifah, bisa nggak? Orang bilang, nggak mungkin lah. Mana mungkin kapal jalan sendiri, nurunin barang sendiri, naikin barang sendiri. Nggak mungkin lah. Nah kemudian kau tidak melihat kebesaran Allah, bagaimana matahari bisa berjalan seperti ini. Waktunya sudah ditentukan bertahun-tahun. Ya, coba lihat matahari. Kadang matahari itu di sana, kadang matahari ke sana. Agak ke utara sedikit, kemudian agak ke selatan sedikit. Itu bertahun-tahun terus seperti itu tuh. Maksudnya matahari ketika dia terbit, kan dari timur. Terkadang dia ke utara sedikit, ke selatan sedikit, di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya, pas terus waktunya. Bulan teratur jalan seperti itu, bintang jalan seperti teratur. Kemudian bagaimana Allah atur alam yang seperti ini, indah luar biasa. Kemudian bilang gak ada yang atur, jadi begitu saja, mustahil.
Terus pertanyaan yang kedua. Apa biasanya pertanyaan orang ateis yang kedua? Yang pertanyaan orang ateis yang kedua adalah, ya, nah, pertanyaan orang ateis yang kedua apa? Oh ya, bisakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang semisalnya? Ya, bisa nggak Allah menciptakan yang semisal Allah? Ya, Tuhan juga. Allah menciptakan Tuhan yang lain. Bisa nggak? Kalau seandainya nggak bisa, berarti Allah bukan maha pencipta dong. Allah kan maha pencipta kata kalian. Kata orang ateis nih, orang Islam nih. Ya, kalau memang Allah itu maha pencipta, masuk dikit, maju dikit. Ya. Kalau yang memang Allah itu maha pencipta, bisakah Allah menciptakan Tuhan semisal dengan dirinya? Nah, kalau seandainya tidak bisa, maka Allah bukan maha pencipta, katanya gitu. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah ini pertanyaan yang salah. Bahkan pertanyaan yang konyol. Bisakah Allah mencipta Tuhan seperti dirinya? Ini pertanyaan yang bodoh namanya. Ya. Seperti misalnya, coba tuh antum teh kalau naik teh ke bawah. Sok atau turun ka luhur. Itu pertanyaan benar nggak? Itu ungkapan yang benar atau salah? Ungkapan yang salah. Belok teh lurus atuh. Ya. Nah, begitu pula lah ini, pertanyaan seperti ini. Bisa nggak Allah menciptakan Tuhan semisal dirinya? Ya. Ini pertanyaan ngaco. Kalau yang diciptakan itu jelas bukan apa? Bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu hanya bisa mencipta. Tuhan itu yang namanya Tuhan itu tidak diciptakan. Kalau diciptakan dia bukan Tuhan. Ya. Nah itu orang-orang ateis dia mencari-cari celah tuh. Pertanyaan apa lagi Bang Khalis? Orang ateis, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Ada orang ateis mengatakan siapa yang menciptakan Allah? Kalau Allah itu ada, mesti ada yang menciptakannya. Ya, baik. Ungkapan seperti ini sudah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti umatmu, inna ummataka sayaqulun. Sesungguhnya umatmu nanti akan bilang, ini langit yang menciptakannya Allah, bumi yang menciptakannya Allah. Sekarang siapa yang menciptakan Allah? Orang-orang ateis. Bagaimana agar kaum muslimin goyang iman mereka, jadi nggak percaya Tuhan. Siapa yang menciptakan Allah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan sampai kepada kalian bisikan tersebut, maka segera beristi'adzah. Apa isti'adzah? Ta'awud. Apa itu ta'awud? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ini bisikan sudah pasti datang dari setan. Sudah pasti datang dari setan. Dia langsung minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya. Dan dia alihkan pikiran dia ke hal yang lain. Jangan terus dia pikirkan pertanyaan tersebut. Ya. Baik. Sekarang untuk jawabannya secara akal logika, ya. Kalau ada misalnya 10 anak lah atau 100 anak dikasih bola 1 ewang. Yang nomor 2 boleh melempar bola tersebut setelah yang nomor 1 melempar. Yang nomor 3
boleh melempar bola yang ada di tangannya setelah nomor 2 melempar. Sampai nomor 100 tuh. Nomor 100 baru boleh melempar bola yang ada di tangannya setelah nomor 99 apa? Melempar. Kalau nomor 1 dia tidak melempar, nomor 100 bakal melempar enggak? Tidak akan terjadi lemparan tersebut kan? Ya, kalau nomor 1 tidak melempar tuh. Nomor 2 dia akan melempar kalau seandainya nomor 1 dia melempar. Jelas ini insyaallah? Baik. Nah, begitu pula lah makhluk sekarang ini. Makhluk itu ada pada titik di mana ada yang mencipta mereka. Nggak mungkin ada begitu saja. Kita sekarang melihat nyatanya dengan indera kita ada makhluk itu. Bahkan kita bagian dari makhluk tersebut. Mesti ada titik di mana ada yang mencipta makhluk itu. Nggak mungkin makhluk itu muncul sendiri. Seperti kita ini, nggak mungkin ini datang sendiri kan? Nggak mungkin ini terbuat sendiri dari tanah, dari apa namanya? Kalaupun ia dari tanah, kalaupun dari tanah, harus ada juga yang menciptakan tanahnya ya nggak? Ini mesti harus ada yang menciptakan nih. Botol seperti ini, air dikemas seperti ini, ya ada tutup botolnya, warnanya seperti ini. Ya mereka mendesainnya nggak apa namanya? Nggak mudah ini mendesain bagaimana harus seperti ini. Ya ada tujuannya mereka ini. Ya kenapa kok ada lekukan di tengahnya seperti ini? Bagaimana agar mudah untuk dipegang, agar nyaman. Ya, mereka berpikir, kenapa warnanya kok biru muda? Kenapa enggak warna yang lain? Ya ada, mereka tahu ini filosofnya tahu nih. Ya. Mereka berpikir keras, enggak mudah. Kemudian terciptalah yang namanya botol ini. Dengan banyak, mungkin bisa jadi ratusan bahkan ribuan manusia untuk bisa menciptakan satu botol air minum ini. Ya. Baik. Kemudian kita melihat alam semesta ini. Ya, tentunya ada titik di mana apa? Ada yang menciptanya. Gak mungkin kemudian muncul begitu saja terjadi sendiri. Ya. Akal mana yang bisa menerima, ini mah jadi sendiri, botol mah ya wes sorangan gitu. Ya, nggak akan bisa orang terima. Bahkan mereka yang mengatakan bahwasanya dunia ini, alam semesta ini terjadi karena ledakan apa? Big Bang atau gas nebula atau apa tuh yang dua benda padat. Ya satu meledak, satu tidak. Kemudian terjadilah galaksi-galaksi. Galaksi ini itu kemudian macam-macam lah itu menurut pemikiran mereka nih. Ya, teori yang mereka bikin. Nah, kemudian kita tanyakan siapa yang menciptakan Big Bang itu? Kalaupun memang iya, bumi ini, galaksi ini terdiri dari gas, nebula, atau Big Bang, atau tadi itu. Kemudian siapa yang meledakkannya? Mereka nggak bisa jawab. Kalau ya memang iya benar, mesti ada yang menciptakan apa? Big Bang tersebut. Nggak mungkin ada orang ahli fisika yang mengatakan, oh itu kan tercipta dengan sendirinya. Gitu mah budak detiknya bisa ngomong. Iya. Mereka nggak akan mungkin berbicara kecuali harus dengan apa? Dengan penelitian nih, dengan ilmu. Enggak. Nah, jadi mereka pun mengakui ada di sana yang mencipta alam semesta ini. Enggak mungkin alam semesta ini tercipta dengan begitu saja. Jadi Allah itu ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu ada yang asalnya tidak ada. Allah itu sudah ada dan adanya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Nah jadi kemudian juga kalau ya memang Allah Maha Penyayang, kenapa istri saya mati? Kenapa anak saya mati? Kenapa di sana ada peperangan? Kenapa di sana ada musibah? Kenapa ada bencana alam? Nih orang-orang ateis nih. Ya. Kalau kita nggak tahu jawaban ini bisa kebawa nih. Ya, Allah tuh mempunyai perencanaan. Allah itu mempunyai perencanaan dan hakim, sangat detail perencanaan Allah. Sempurna ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Akal manusia tidak bisa menjangkau kesempurnaan hikmah di balik makhluk yang Allah ciptakan. Manusia. Malaikat saja tidak bisa menjangkau dengan akal mereka hikmah Allah menciptakan manusia. Malaikat tidak bisa menjangkau dengan akal mereka hikmah diciptakannya manusia. Ketika Allah mengatakan di awal surat Al-Baqarah, Allah akan menciptakan khalifah. Mana? Ini hilang banyak ini Bang Felis. Quran ini. Robek atau enggak ada? Enggak ada dia Bang Felis. Coba lihat. Masa dari ayat 9 langsung 100? Dari sananya kali enggak? Iya enggak apa-apa. Nanti dicek lagi itu. Ya. Ya kan? Tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi ini khalifah, ya manusia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fil ardi wa yasfiku fiha qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka akan menumpahkan darah? Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami enggak berhenti-hentinya memuji engkau, mensucikan engkau. Apa kata Allah? Menjawab malaikat, pertanyaan malaikat ini. Allah enggak menjawab secara detail hikmah Allah ciptakan, tetapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini mengilmui apa yang kalian tidak tahu. Ya, Allah membuat perencanaan sekarang. Saudara-saudara kita ditindas di Palestina sana, musibah besar. Ya, diuji keimanan kita sekarang ini. Diuji keimanan kita sekarang ini. Nyata bagi Allah mana yang bohong, mana yang jujur. Ya. Kemudian diuji, istri meninggal lah, anak meninggal lah, diuji. Seberapa dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang Allah sudah persiapkan dia tingkatan untuk dia surga itu tinggi sekali. Tapi ibadahnya puasa malas, sholat malas, ya sholat sunnah maksudnya. Sholat sunnah malas, puasa sunnah malas. Tapi Allah ingin tempatkan dia di surga yang tinggi. Allah kasih dia ujian demi ujian dan dia bersabar dan bersabar. Dengan sabar itulah Allah kemudian sampai mencintai hamba tersebut. Banyak perencanaan Allah yang akal kita nggak bisa menembus hikmah di balik Allah menciptakan apa? Makhluknya. Ya, baik. Intinya Allah itu berencana, mempunyai perencanaan. Nah, ini ya iman terhadap Allah. Iman kepada Allah yang ada 4 hal. Tadi yang pertama apa? Iman biwujudillah, mengimani Allah itu ada. Yang kedua, mengimani Allah itu Rabb. Apa itu Rabb? Adalah Allah yang mencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta. Yang memberi rizki, menghidupkan, mematikan, itu hanya Allah. Ya. Lalu, ini pertanyaannya nih. Kenapa Allah satu-satunya yang boleh kita sembah? Ya, Kang? Kenapa Allah satu-satunya yang boleh kita sembah? Nah, ada yang mau jawab? Karena tidak ada yang menyamainya. Karena tidak ada yang menyamainya. Atau ada yang lain jawabannya? Ya, karena ya. Iya, kenapa? Kenapa kita nggak boleh nyembah Nabi Muhammad?
Kenapa kita nggak boleh nyembah batu, pohon keramat, batu keramat, kuburan keramat? Berdoa hanya kepada Allah, kurban hanya untuk Allah, nggak boleh kita kurban untuk laut. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta ini. Karena Allah satu-satunya yang memberi kita rizki. Karena Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Karena sebab itulah Allah satu-satunya pula yang harus kita ibadahi. Kalau misalnya di sana ada yang bisa mencipta selain Allah, boleh nggak kita sembah? Boleh. Ya misalnya ada satu zat muncul nih. Wah ini matahari bikin jadi dua lah, tambah matahari satu lagi. Ya, dia bisa menciptakan ini dan itu yang asalnya tidak ada menjadi ada misalnya. Ya. Nah, bolehkah kita sembah? Boleh. Tapi apakah ada yang bisa mencipta selain Allah? Enggak ada. Apakah ada yang bisa memberi rezeki selain Allah? Enggak ada. Karena itulah Allah satu-satunya yang kita sembah. Nah, ini yang kedua, yang ketiga nih. Ya. Tadi yang pertama apa? Mengimani Allah itu ada. Yang kedua mengimani Allah itu yang satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang memberi rizki. Nah, yang ketiga, mengimani Allah satu-satunya yang boleh untuk disembah, diibadahi. Mengimani Allah satu-satunya yang boleh untuk disembah. Jadi selain Allah boleh nggak disembah? Nggak boleh. Kalau ada yang menyembah selain Allah, apa namanya? Musyrik. Tapi yang disembahnya Nabi, tetap musyrik nggak? Dia nyembah ke Allah tapi dia juga nyembah Nabi Muhammad. Yang kayak gitu musyrik. Hah? Enggak. Ya, nyembah Allah juga nyembah Nabi Muhammad. Musyrik enggak? Ini Nabi Muhammad loh ini. Hah? Boleh enggak? Kayak orang Kristen, Orang Kristen nyembah Allah, nyembah Nabi Isa. Musyrik enggak mereka itu? Benar. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah Nabi Muhammad. Musyrik enggak? Ya. Namanya menyekutukan. Syirik itu artinya apa? Menyekutukan, menduakan ibadah. Seseorang yang dia sudah beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, siapapun yang disembahnya, maka dia masuk dalam kategori musyrik. Rasulullah perangi semuanya. Rasulullah tidak membedakan mana yang menyembah batu, mana yang menyembah wali, nabi. Rasulullah perangi semuanya. Rasulullah perangi orang Yahudi yang menyembah Nabi Uzair. Rasulullah perangi orang Nasoro yang menyembah Nabi Isa. Rasulullah tidak mengatakan, kalau yang menyembah wali soleh, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang menyembah Nabi Muhammad, yang menyembah diriku, yang menyembah para sahabat, mereka tidak akan diazab. Mereka tidak akan aku perangi. Yang aku perangi hanya yang menyembah batu dan kayu saja. Enggak ada Rasulullah bilang kayak gitu. Dan Rasulullah buktinya beliau memerangi semua yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu musyrik. Walaupun mereka meyakini satu-satunya pencipta adalah Allah. Tapi pas kurban selain tanggal 10 Dzulhijjah di kompleknya untuk Allah, tanggal 10 Muharram di pantai selatan untuk Nyi Roro Kidul. Ya. Ada orang meyakini Allah satu-satunya pencipta. Ya enggak? Allah satu-satunya pemberi rizki. Tapi dalam ibadah enggak mau menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Datang ke tempat keramat, pohon keramat, batu keramat, dia berdoa ke tempat-tempat keramat tersebut. Nah ini kaidah ya. Nah ada 4 kaidah. Yang pertama adalah kaum musyrikin yang Rasulullah perangi itu adalah mereka yang meyakini Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya pemberi rizki. Orang-orang musyrik Quraisy, mereka memiliki iman, mereka memiliki tauhid rububiyah tadi. Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya yang memberi rizki. Itu betul-betul mereka imani. Ya.
Dan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Rasulullah perangi mereka. Karena yang namanya Islam, Muslim itu adalah mereka yang hanya beribadah kepada Allah saja. Kalau masih menyembah yang lain, mereka belum Muslim. Namanya masih musyrik. Makanya ada orang mengatakan, kalian masa bilang saya musyrik sih? Ya, saya yakin loh Allah satu-satunya pemberi rezeki. Saya meyakini alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Saya enggak meyakini Nabi Muhammad yang menciptakan alam semesta ini, enggak. Ya, baik. Kita bilang apa? Nabi Muhammad memerangi mereka, kaum musyrikin tersebut, dengan mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta. Dan itu tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu muslim. Sampai dia beribadah hanya untuk Allah saja. Ya. Baru dikatakan muslim tuh. Jadi kapan seseorang dikatakan muslim? Kalau dia beribadah hanya untuk Allah saja. Kalau masih dia berkurban untuk selain Allah, untuk Nyi Roro Kidul, untuk kuburan, untuk arwah, untuk ini dan itu, maka masih musyrik namanya. Ya, jelas ini? Baik. Kemudian, kami mah hanya bertawasul kepada orang mati. Menjadikan orang mati itu sebagai perantara kami dengan Allah. Kami mah hanya berdoa kepada orang mati, wahai ajengan, kiai, ya tolong sampaikan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit anak saya. Masa dibilang musyrik? Saya meyakini yang menyembuhkan penyakit anak saya itu adalah Allah, bukan wali soleh yang saya sembah, bukan Nabi Muhammad yang saya sembah, enggak. Ya, tetapi mereka hanya sebagai perantara penyambung lidah, penyambung hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kedudukannya tinggi di sisi Allah. Sedangkan kalau saya berdoa langsung kepada Allah, saya tahu diri, saya pelaku maksiat, banyak dosa. Jangankan Allah kabulkan, Allah dengar aja enggak. Jadi saya datangi tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan keramat, agar mereka para wali yang saya berdoa kepada mereka bisa menyampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Bagaimana jawabannya? Itu pula lah yang persis dilakukan oleh musyrikin zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad. Menjadikan orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Allah katakan di surat Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami berdoa kepada mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Hanya sebagai perantara. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka hanya sebagai perantara, tawasul antara kami dengan Allah. Berdoa kepada orang mati, berdoa kepada selain Allah, itu apa namanya? Tadi syirik namanya. Berdoa kepada selain Allah apa namanya? Syirik namanya. Ya. Kemudian orang musyrik zaman sekarang itu lebih parah daripada orang musyrik zaman dulu. Bagaimana tuh? Orang musyrik zaman dulu mereka melakukan kesyirikan di saat mereka lapang. Di saat mereka sedang sehat, kuat, sedang senang, bahagia, mereka syirik. Datang ke tempat-tempat keramat. Tapi pas sedang di laut, ada badai, ombak menerjang, ya, hampir tenggelam, mereka hanya ingat Allah. Berdoa kepada Allah. Tidak mereka syirik dalam berdoa. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengarungi lautan, mereka hanya berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Dan ketika mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, idahum yusyrikun, mereka syirik lagi. Ini musyrik zaman dulu. Musyrik zaman sekarang, turbulen pesawat, oleng kapal laut, yang mereka panggil, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ajengan, ajengan. Yang mereka panggil adalah orang-orang soleh, bukan Allah lagi. Nah, lebih parah tingkat kesyirikannya daripada orang-orang dulu. Terus,
Orang musyrikin zaman dulu, mereka tahu makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Kalau makna la ilaha illallah itu Anda banyak mendapatkan ya di eh, sebagian sekolah juga. La ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. La ilaha illallah adalah tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah. Benar gak itu? Benar gak? Ibu-ibu benar gak itu, Bu? La ilaha illallah artinya adalah tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Benar gak? Ya, ya benar ada enggak? Yang mana yang benar? Ya, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Kalau makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta kecuali hanya Allah, tidak ada pemberi rizki kecuali hanya Allah, akan diucapkan gak oleh orang musyrikin Quraisy? Akan diucapkan tadi yang Nabi bilang. Mereka orang musyrikin Quraisy mengakui Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki. Tapi gak pernah mereka terpikir dari makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Gak pernah mereka terpikir itu. Yang ada di dalam benak mereka ketika mereka mengucapkan, ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang ada di dalam benak mereka adalah kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, yang maknanya adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, maka saya harus tinggalkan semua tempat-tempat keramat yang biasa saya datangi. Bahkan semua berhala yang ada di rumah saya harus dihancurkan. Tidak boleh lagi ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, nggak bisa, ini agama karuhun, nenek moyang, harus kita jaga budaya ini. Makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka tahu konsekuensinya. Ya, mereka nggak akan pakai jimat. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, musyrik zaman sekarang. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih lancar datang ke tempat-tempat keramat. Kuburan-kuburan keramat. Berdoa kepada orang soleh. Ke mata air keramat, gua keramat, pohon keramat. Minta emas, minta sukses, minta sembuh, minta jodoh, minta anak. Musyrik. Ya. Musyrik zaman dulu, mereka yang mereka sembah siapa? Orang-orang soleh. Lata, ya. Kemudian zaman Nabi Nuh ada 5 orang, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Allah sebutkan 5 nama mereka ini di surat apa? Di surat Nuh. Zaman sekarang musyrik, Nugelo dijadikan ini. Coba ada orang gila, disembah-sembah, dicium kakinya. Ya. Mati kuburannya dijadikan nisan gede. Nugelo. Bahkan sebagian orang fasik di Mesir namanya Ahmad Al-Badawi. Ya, nggak pernah ke masjid kecuali cuma sekali. Pas Jumatan. Cuma numpang kencing gitu juga. Nggak ada ke masjid. Orang fasik buat maksiat dia lakukan. Tetapi orang-orang meyakini dia adalah wali. Ya Ahmad Al-Badawi, ya Syekhul Arab, ibni marid, anakku sakit, berikanlah kesembuhan. Coba. Ya. Dan yang wukuf, yang i'tikaf di kuburan Ahmad Al-Badawi 2 kali lipat yang wukuf dan i'tikaf di Arafah orang haji. Di Arafah cuma 4 juta. Ahmad yang wukuf di kuburan sana sampai 8 juta. 7 juta sampai 8 juta. Coba. Ya. Nah, dan orang-orang musyrikin dulu, zaman dulu, mereka hanya menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Ya. Dalam hal uluhiyah tadi, berdoa kepada selain Allah, berkurban untuk selain Allah, ya. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta tapi musyrik zaman sekarang
Meyakini kesembuhan datang dari ajengan ieu. Wali ini bisa mendatangkan sukses, bisa memberikan anak, bisa memberikan rizki. Makanya lebih parah musyrik zaman sekarang daripada musyrik zaman dulu. Ya, nah kita harus tahu tuh jerat-jerat syirik. Ya, kalau kita nggak tahu apa saja kesyirikan itu, gugur semuanya. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja diancam oleh Allah. Kalau kesyirikan, semua habis amal ibadah. Para nabi demikian juga. Ya, hati-hati sampai berdoa kepada selain Allah, berkurban untuk selain Allah, untuk laut lah, atas nama budaya, atas nama apa semuanya, berdoa berkurban, ya, apapun ritual-ritual itu diberikan, dipersembahkan untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Gugur amalan dia. Dia beribadah 60 tahun, haji, umroh, semuanya, sholat. Di umur 60 tahun dia berkurban untuk Nyeroro Kidul atau untuk Pantai Selatan, semua amal ibadah dia 60 tahun habis. Apa yang Allah bilang? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Andaikan kau syirik ya Muhammad, gugur seluruh amalan. Ya, hati-hati. Jadi kalau syirik itu merusak ibadah apapun. Misalnya kita sholat, buang angin, batal nggak sholatnya? Nah begitulah syirik kalau masuk ibadah. Habis. Ya, nah kemudian yang berikutnya, yang kelima, nah tadi yang ibu bilang di atas tuh, yang keempat, ya tauhid asma wa sifat. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah mempunyai pendengaran, penglihatan, ya, tetapi pendengaran penglihatannya Allah tidak seperti penglihatannya makhluk. Mirip-mirip aja enggak, 0,1%-nya aja enggak. Ya, persamaan hanya pada nama umum. Ya, taib. Nah, ini iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat Allah. Kalau malaikat punya sayap enggak? Punya sayap, ada berapa sayapnya? Anu kantos ningal tuh. Ya. Sayap malaikat ada 2, ada yang 3, ada yang 4. Jibril berapa sama? 770.000 atau masuk teuing. Berapa Kang Rama? Lupa ya. Nah, berapa? 600 sayap. Masya Allah. Jazakallah khair. Luar biasa nih. Jibril mempunyai 600 sayap. Dan tertutup ufuk dengan besarnya Jibril itu. Ya, Jibril ini malaikat yang paling kuat ya. Allah berikan kekuatan pada Jibril yang tidak Allah berikan kepada malaikat yang lain. Malaikat yang lain mendengar sedikit suara Allah saja, mereka semua bergelimpangan pingsan di langit sana. Mendengar sedikit suara Allah bergelimpangan pingsan. Ya. Pas mereka siuman, tadi apa yang dibilang oleh Allah? Ya. Yang dikatakannya adalah hak, kebenaran. Dan Jibril mendengar wahyu Allah disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka malaikat itu makhluk yang tidak pernah memaksiati Allah, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah sombong, tidak pernah yastasirun, tidak pernah ngerasa rugi. Ya. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Mereka, jadi mana yang lebih afdol? Manusia soleh atau malaikat? Kalau malaikat nonstop ibadahnya. Sejak dia diciptakan ada yang ruku terus, sujud terus. Entah berapa puluh ribu tahun sudah Allah ciptakan. Ratus ribu tahun. Mereka ruku terus, sujud terus. Tidak pernah lelah, tidak pernah bosan. Tidak pernah sombong. Dan mereka sangat takut, menggigil gitu. Takut kepada Allah yang Allah ada di atas mereka. Ya. Nah, mana yang lebih afdal? Bang Felix? Kenapa? Iya betul.
Ya, disebutkan oleh para ulama. Jadi orang soleh itu lebih afdal dari malaikat. Malaikat mereka melakukan amal ibadah non-stop seperti itu. Selain Allah berikan kekuatan kepada mereka, mereka tidak diberi hawa nafsu oleh Allah. Tidak ada hawa nafsu. Berbeda dengan manusia. Allah kasih apa? Hawa nafsu. Tapi orang soleh mereka yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya. Itulah kenapa orang soleh lebih unggul daripada malaikat. Ya. Nah, ada berapa jumlah malaikat? Ada berapa? Dulu pas SD berapa katanya? 10-nya. Pas SD 10. Ya. Padahal malaikat itu jumlahnya hanya Allah yang tahu. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Tidak pernah keluar lagi. Yang membawa neraka jahanam berapa malaikat? Berapa Salman? 70 apa? Apa? 70 tali kekang. Terus? Tidak, jadinya jadi saalit atau gitu mah. Neraka jahanam mempunyai 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang dibawa oleh 70.000 malaikat. Sapi kan ada 2 ya tali kekangnya. Ya, makanya tarik ke atas hidungnya tuh biar dia nggak ngamuk tuh sapi tuh. Tali kekangnya ada 2 tuh. Ini neraka jahanam tuh udah gimana ya? Dalam hadis itu mereka melihat orang-orang kufar itu udah meraung-raung, udah mau makan itu. Ya, suaranya itu. Suara neraka jahanam itu meraung-raung. Mereka ingin makan orang-orang kufar. Ingin melumat mereka. Udah nggak sabar. Ada 70.000 tali kekang. Neraka jahanam itu. Dipegang oleh satu tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Berarti ada berapa malaikat yang memegang neraka jahanam? Sertainya 4,9 miliar. Itu ya malaikat yang tugasnya cuman megang neraka jahanam aja tuh. 4,9 miliar. Ya. Berapa jumlah manusia sekarang ini? Jumlah manusia, populasi manusia di bumi sekarang ada berapa? Tos di sensus saja? Enggak lah, Bang Felis 3 triliun. 7 miliar. Ya, 7 miliar. Yang masuk Islamnya cuman 1,8 miliar muslimnya. Ya, muslim. Ya, muslim. Maksudnya yang mengaku Islam gitu ada 2 miliar, 1,8 miliar. Setiap manusia ada berapa malaikat yang mengelilinginya? Satu manusia. Kita ini. Ada berapa malaikat di sekeliling kita? Ada 4 malaikat ya, bukan cuma Raqib Atid kanan kiri aja. Ya. Raqib Atid itu sifat 2 malaikat pencatat, namanya Al-Hafizun Kiramun Katibun. Itu nama malaikat, Kiram Katibun. Namanya Hafizun juga. Sifatnya Raqibun Atid yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Kemudian ada malaikat di depan dan di belakang kita. Namanya Al-Hafadhah. Ya, di surat Ar-Ra'd. Nah, jadi setiap manusia ada 4 malaikat kali 7 miliar. 4 kali 7 seberapa? 28 miliar berarti. Nah, belum lagi malaikat-malaikat yang gak ada jarak 4 jari di langit, kecuali ada malaikat yang sujud, ruku, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah tentara Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini malaikat. Kemudian kita wajib beriman terhadap kitab-kitab Allah. Yang Allah sebutkan kitab ada berapa? Pertama, Taurat diturunkan ke Nabi siapa? Nabi Musa. Injil ke Zabur, Al-Quran, Suhuf Nabi Ibrahim.
fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, jadi ada 5 kitab yang Allah sebutkan. Ini bukan pembatasan, bisa jadi di sana ada kitab-kitab lain. Ya. Cuman yang Allah sebut dalam Al-Qur'an hanya 5. Taib. Dan semua kitab-kitab selain Al-Qur'an itu sudah dihapus syariatnya. Bahkan orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi, mereka mengubah kitab-kitab mereka. Yang Allah jaga hanya Al-Quran. Yang Allah jaga hanya Al-Quran. Jadi penjagaan kitab Allah itu untuk Al-Quran langsung dari Allah. Kalau untuk kitab-kitab terdahulu, penjagaannya Allah limpahkan kepada para pendeta. Yaktubun al-kitab bi aidihim, mereka menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mengatakan ini datang dari Allah, padahal yang nulis pendetanya. Ya. Ada orang mu'alaf berapa tahun yang lalu datang ke pesantren, ya tahun 2008 atau 2009, mu'alaf dari Manado kalau nggak salah. Dia datang bilang, ya dia masuk Islam, dia mau tinggal pesantren, ya silahkan. Anak tanya, kenapa masuk Islam? Ya aneh-aneh ini. Di Injil nggak ada yang sama katanya. Injil tahun berapa 60-an gitu ya. Disebutkan bahwasanya babi itu haram. Babi itu haram, daging babi itu haram. Di Injil revisi terbaru, edisi terbaru. Ya. Di revisi itu ada tambahan hutan. Jadi babi hutan yang haram. Cuma ditambah kalimat hutan. Berarti babi hutan yang haram. Berarti babi yang dipelihara tidak haram bagi mereka. Nah, seperti itu diantara cara menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, khitan nggak ada lagi. Kemudian kurban nggak ada lagi. Khomer haram nggak ada lagi. Apa namanya? Dihapus oleh mereka. Mereka mengubah-ubah ayat rajam. Ada nggak rajam? Pernah dengar nggak ada rajam? Itu syariat Taurat, syariat Injil, ya, syariat Quran. Orang yang sudah menikah berzina ada hukuman apa? Rajam. Apa rajam teh? Ya, dia ditanam setengah badan, kemudian dilempari batu sebesar-besar kepal, ya, sampai mati. Itu namanya rajam. Dan itu keadilan dalam Islam, ya, untuk menjaga keturunan. Jadi Islam itu melarang zina, mengharamkan pacaran, ya, mengharamkan bobogohan, kemudian apalagi itu semua untuk menjaga keturunan. Ini budak-budak saha ya. Nanti kalau nggak jelas anak siapa ini, nanti warisannya kemana nih? Ya. Terus wali nikahnya siapa nanti? Yang wajib menafkahinya siapa nanti? Imam Syafi'i memastikan bapak zina itu nggak ada hubungannya dengan anak zina. Bahkan bapak zina boleh menikahi anak zinanya. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Salah beliau. Tapi itulah kuatnya pendapat beliau. Maksudnya beliau sangat yakin dengan pendapat beliau. Dan jumhur ulama, 4 mazhab. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Mengharamkan menjadi anak zina itu tidak punya bapak. Enggak, dengan itu tidak ada kewajiban orang bapak zina memberi nafkah kepada anak zinanya. Enggak ada kewajiban. Bapak zina. Ya. Kemudian anak zina nih perempuan nih, enggak bisa jadi wali nikahnya bapak zina ini, enggak bisa. Jadi wali nikahnya siapa? Hakim pengadilan agama. Itu bagi 4 mazhab. Abu Hanifah, siapa lagi tadi? Malik bin Anas, Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau warisan mati ini si bapak, anak zina nggak dapat. Anak zina mati warisannya, bapak zinanya nggak dapat. Itu jumhur. Karena Rasulullah mengatakan walil akhiril ajar. Seorang pezina itu hanya kerikil yang dia punya. Nggak ada sedikit pun hak untuk anak zinanya.
Ini dijadikan pendapat oleh jumhur. Jumhur itu kebanyakan ya. Bahasa Arabnya republik. Republik itu apa? Bahasa Arabnya jumhuriyah. Maksudnya jumhur sebanyak itulah ulama. Hanya 1-2 ulama mungkin yang tidak mengatakan anak zina itu bisa diikutkan ke bapak zinanya. Ada, nggak banyak ulama. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan anak zina nggak boleh. Nah, karena itulah diharamkan apa? Zina. Ya, diharamkan zina, nggak boleh berduaan laki-laki perempuan, nggak boleh sentuhan, salaman yang bukan mahram sama ipar. Ya, sama ipar, kapi lanceng, misal kapi adi, nggak boleh juga tuh. Sepupu nggak boleh. Istri paman nggak boleh. Ya, ghaddul basar, menundukkan pandangan di dalam Islam. Wanita keluar nggak boleh menampakkan auratnya, pakaiannya harus longgar, jangan membentuk aurat. Ya, itu semua untuk menjaga bagaimana terjadinya, jangan sampai terjadi zina dalam Islam itu. Kesyirikan, jangan sampai terjadi kesyirikan. Rasulullah mengatakan, la tabnu alal kubur, nggak boleh bikin apapun keramik-keramik bangunan di atas kuburan. Nggak boleh meninggikan kuburan. Tidak boleh untuk membuat ukiran tulisan apapun di atas kuburan. Kalau mau kritik Nabi, kalau nggak ganti agama aja. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bilang seperti itu. Nabi kita Nabi Muhammad. Kita Muslim. Muslim itu orang yang berserah diri, pasrah. Wajib untuk menaati Allah dan Rasulnya. Itu semua untuk jangan sampai terjadi kesyirikan. Rasulullah melarang sholat di dekat kuburan. Walaupun untuk Allah sholatnya. Rasulullah melarang melakukan ibadah apapun, baca Quran di dekat kuburan. Tapi semua yang dilarang oleh Rasulullah sekarang dikerjakan gak oleh orang Islam? Yang dilarang oleh Nabi dikerjakan gak oleh orang Islam? Malah sebagian kuburan-kuburan pakai marmer tinggi, ditinggikan, diukir-ukir, berdoa, baca Quran, ditawafi, ya enggak? Sholat kiblat maka mana? Eta kiblatnya ke kuburan. Dibangun di atasnya masjid, di atas kuburan masjid. Rasulullah mengatakan laknatullah alal yahud wan nasara takhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Tuh. Tapi ada. Bukan ada lagi, banyak ya. Nah, ini kitab. Jadi satu-satunya kitab yang masih suci adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah berikan kita Islam. Allah berikan kita iman. Kadang nggak minta istiqomah, masih juga Allah kasih keistiqomahan. Sayang Allah sama kita. Ya. Allah mudahkan kita untuk sholat, ibadah, waktu sholat, waktu azan, sholat berjamaah di masjid, semua laki-laki ke masjid. Aduh, mana perusahaan kayak gitu? Ya, tutup toko untuk sholat berjamaah di masjid, ngurangin pendapatan, ngurangin omset. Itu otak-otak bahlul itu. Ya. Tahu bahlul nggak bahlul? Ya. Bodoh katotoloyo tah bahlul. Ya. Tutup. Nah, anugerah Allah mudahkan kita untuk beribadah demi ibadah. Baik. Nah, ini iman terhadap kitab. Kemudian iman terhadap Rasul. Ada berapa jumlah Rasul? Cek sabaraha. Ini udah lupa ya, dulu pernah ini sebenarnya pengulangan ini. Jumlah Rasul ada berapa? Pas SD. Ada berapa? Pas di buku SD? 25, Ibu 20 masalah. 25 ya. Ayat 25 jumlah Nabi dan Rasul itu
yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Benar 25. Yang Allah sebut jumlahnya dalam Al-Quran. Tapi yang gak Allah sebut namanya di dalam Al-Quran lebih daripada itu. 150, 300, 315 jumlah Rasul. Jumlah Nabi ada riwayat 124 ribu. Jumlah Rasul ada 315. Ya. Dan kebanyakan Rasul itu dari kalangan Bani Israel. Ya, Bani Israel. Orang-orang Israel, ya, orang-orang Israel itu keturunan para nabi mereka itu. Ya, keturunan para nabi. Orang-orang Israel yang bunuh saudara kita di Palestina itu, mereka itu keturunan para nabi, bukan satu nabi aja, bukan. Para nabi. Ada yang keturunan Nabi Harun, Nabi Musa. Pasti mereka keturunan juga Nabi Yakub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Abu Jahal keturunan Nabi bukan? Abu Lahab keturunan Nabi siapa? Kumaha ya teh? Kang Rama? Iya, Nabi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Ismail bin Ibrahim. Ya, Nabi. Jadi jangan terpukau ya keturunan Nabi, jadi langsung menjadi Nabi begitu. Kalau keturunan Nabi pasti Nabi, itu orang-orang Israel keturunan Nabi itu. Ya, Netanyahu tuh, pasti itu. Ya. Tapi duka ayatnya di tes DNA tacannya bisa. Ya, maksudnya kayak gini, bukan kita mencela nasab, ya nggak boleh kita mencela nasab. Orang yang mengaku dia keturunan Nabi silakanlah. Cuman dia harus istiqomah sesuai dengan ajaran kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Jangan kakek moyangnya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab juga keluarga Nabi itu. Abu Lahab keluarga Nabi bukan? Keluarga Nabi Abu Lahab. Saya selanaron dzata lahab. Allah hinakan satu keluarga Nabi, Abu Lahab, agar manusia enggak silau dengan namanya keturunan Nabi. Ya, kalau sudah jelas keturunan Nabi, kalau yang istiqomah, yang di atas Islam, rajin, ibadah, amal soleh, benar akidahnya, kita mencintai mereka lebih daripada kita mencintai keluarga kita sendiri. Memang wajib kita untuk mencintai keluarga Nabi lebih daripada keluarga kita sendiri. Yang istiqomah, bukan yang nyembah kuburan. Bukan yang ngajak untuk nyembah kuburan, cium-cium kaki. Ya, Rasulullah gak ada cium-cium kaki itu. Ya, tangan-tangan lu dicium kayak gitu, diusap-usap. Gak ada Rasulullah seperti itu. Ya. Rasulullah misalnya masuk ke masjid nih, misalnya ya. Misalnya Rasulullah masuk ke masjid, berdiri para sahabat nyambut Rasulullah gak senang. Gak suka Rasulullah seperti itu. Gak mau berlebihan para sahabat untuk memuliakan beliau. Memuliakan Nabi Muhammad wajib. Sampai berlebihan, cium-cium kakinya. Gak ada kayak gitu. Sekarang ada yang ngaku keturunan Nabi, suruh kayak gitu ke jamaahnya. Bisa jadi Abu Lahab itu. Ya, pengikut Abu Lahab yang kayak gitu. Karena pengikut Abu Lahab dia berlebihan kepada orang soleh. Ya, walaupun keluarga Nabi. Abu Lahab keluarga Nabi bukan? Keluarga Nabi. Ya. Jadi jangan silau ya. Yang istiqomah, yang bagus agamanya, kita cintai dia lebih daripada kita mencintai keluarga kita sendiri. Siapa contohnya? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Keluarga Nabi beliau. Dan beliau kita cintai lebih daripada keluarga kita sendiri. Ya. Jangan ini hawa nafsu lagi. Syafi'i, saya mazhabnya Syafi'i. Musik haram. Wah, ini mah tuh Syafi'i. Musik haram tuh Syafi'i. Ya. Mazhab yang paling keras, 4 mazhab, semua ijma ya ulama, nggak ada yang menghalalkan musik, nggak ada satupun ulama nggak ada yang menghalalkan musik, nggak ada.
Mereka yang mengaku pengikut Syafi'i, jingkrak-jingkrak tuh, di rock and roll malah. Bismillah, cenah naon teh. Ya, di atas panggung. Kayak gitu. Dakwah Nabi SAW diantapkan ku Abu Jahal ge paling ge rame lalajo atau Abu Lahab ge. Ya, resep pun bener. So, ya, senang gak kira-kira Abu Lahab ngelihat pertunjukan kayak gitu? Jingkrak-jingkrak campur baur laki-laki perempuan pakai sound naon horeg. Nah, ya. Imam madhab yang paling keras mengharamkan musik adalah Imam Syafi'i. Kemudian ayah ajengan ayeuna, ajengan ustadz, ulama, titelnya bilang, tapi kayak gini, tapi kayak gini, tapi kayak gini, musik tuh halal. Ya, pakai akal, pakai ini kita kan bisa mendakwahkan Islam dengan musik, mendakwahkan Islam dengan musik. Emang Rasulullah nggak bisa bikin konser apa? Ya, musik teh lain ayeuna keneh bijilna, Firaun beger keneh geus aya tah. Firaun masih ABG udah ada itu yang namanya musik. Dari dulu musik itu. Rasulullah tidak pakai karena itu alat setan. Mengalihkan manusia dari ibadah, sibuk untuk musik. Ya. Nah. Ini madhab apa namanya? Ngaku madhab Syafi'i. Pas hawa nafsunya diusik dikit nggak jadi Syafi'i itu. Ya, kita mencintai Imam Syafi'i lebih daripada keluarga kita sendiri. Karena beliau keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan di atas jalan ajaran Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Rasul, jumlah Rasul itu ada banyak. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya 25. Kata Allah, minhum man qasasnahu alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan, para Rasul itu, ada di antara mereka pula yang tidak kami kisahkan. Berarti yang lebih banyak tidak Allah kisahkan. Ya. Ada yang disepakati kerasulannya, ada yang diperselisihkan. Siapa yang diperselisihkan, Kang Dimas? Kerasulannya? Susahnya pertanyaannya. Siapa yang diperselisihkan, Salman? Dzulqarnain, Khidir, Luqman. Ya, ini diperselisihkan nih, kenabiannya nih. Apakah Dzulqarnain, Khidir, kemudian Luqman, mereka itu nabi atau bukan? Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan. Ya. Ada nabi yang Allah sebutkan penerus Nabi Musa, namanya Yusha ibnu Nun. Yusha ibnu Nun. Ada nggak di 25 nabi? Nggak ada. Nabi Khidir itu yang benar beliau adalah nabi ya. Yang benar beliau adalah nabi. Tidak ada juga di 25 nabi. Adanya di mana dalam hadis soalnya. Jadi 25 nabi dan rasul itu nama-nama nabi yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah al-imanu bil yaumil akhir. Iman terhadap hari akhir. Iman terhadap hari akhir. Ini macam-macam apa namanya? Banyak pembahasannya sudah kita bahas dulu ya. Oh ya udah lewat waktunya Mas Haris. Oh. Iman terhadap hari akhir. Iman terhadap hari akhir itu meliputi tanda-tanda kiamat. Ada tanda kiamat kecil. Contohnya apa? Tanda kiamat kecil apa, Kang? Fitnah apa? Fitnah wanita. Iya. Fitnah khomer. Fitnah zina. Itu kata Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai khomer kembali diminum. Sampai zina di mana-mana. Sampai tadi ada 3 tadi apa? Anda bilang tadi? Khomer, zina, satu lagi apa? Oh ya, pakaian wanita ya. Kemudian pakaian wanita. Mereka berpakaian tetapi telanjang, ketat, transparan. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium harumnya surga. Rasulullah mengatakan, sinfani min ahlinar lam arahuma. 2 penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya.
Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang, jalannya dilenggak-lenggokkan, rambutnya dibuat seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan mereka tidak akan mencium harumnya surga. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua untuk menutup pintu terjadinya apa? Zina. Ya, baik. Nah, setelah ketika Islam itu datang, kesyirikan padam, ya, maksiat itu udah mulai sirna. Ada yang mulai menghidupkannya lagi. Sekarang zina banyak, khomer banyak. Semua maksiat itu adalah jahiliyah. Dan kata Rasulullah SAW, salasun, gimana? Abghadun nas ilallahi thalatha. Manusia yang paling Allah benci itu 3. Yang pertama, yang kedua apa? Bang Felis kemarin tulis gak? Mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah jahiliyah. Yang menghidupkan budaya-budaya jahiliyah. Khomer diminum lagi. Kemudian wanita pezina, penari, semua dihidupkan lagi. Setelah tidak ada asalnya. Yang membangkitkan kemaksiatan tersebut, ini manusia-manusia yang paling dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.